Malam, Shalom. Malam ya. Oh, Oke. selamat malam. Malam. Walaupun terang tapi tetap malam ya. Itulah bedanya siang dan malam. Firman Tuhan berkata, bekerjalah semasih siang, karena akan datang malam di mana saudara tidak lagi dapat bekerja. Wow, semasih siang bekerjalah. Semasih ada kesempatan. Lihatlah, saudara, setinggi-tingginya pencapaian manusia, sehebat-hebatnya pesta, itu berakhir sudah. Ya. Tetapi tahukah saya dan saudara bahwa setiap titik jengkal yang saudara di dalamnya berusaha menemukan kehadiran Tuhan, di sanalah saudara diproyeksikan, saudara diukur, saudara. Apakah saudara berharga tinggi di hadapan Allah? Di dalam segala keadaan, sakit, sehat, bisa makan, tidak bisa makan, saudara cari di mana Tuhan, di mana Dia, di mana Elohim Yahweh, di mana Yesus yang tebus kau, di mana Yesus yang di Golgota itu, pada saat di dalam keadaan. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita di dalam hidup ini ya hanya menaruh pengharapan pada Kristus di bumi ini saja, kita itu orang-orang yang malang. Sesungguhnya, seharusnya kita melabuhkan pandangan kita jauh ke depan, ke tanah air surga. Seperti Abraham. Abraham bapa orang percaya, bapa orang beriman. Iman itu membuat kita hidup. Banyak keadaan yang bisa terjadi dalam hidup ini. Banyak sekali, saudara. Kemungkinannya, probabilitasnya itu, wah, saudara, ribuan, puluhan ribu mungkin. Tetapi sebaliknya, ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kita hanya melihat satu kemungkinan, bahwa kalau kita mati, kita pulang ke rumah Bapa. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Pesan Bapa, ya, pesan Allah Bapa kepada Yesus, yang kemudian dinyatakan di dalam penglihatan kepada Yohanes. Ya, itu adalah salah satu ucapan bahagia yang paling sempurna di dalam kitab Wahyu. Dikatakan, sungguh, kata Roh, ya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan beristirahat dari segala pekerjaannya, ya, dari segala keadaannya, dan apa, saudara, dan perbuatannya akan menyertainya. Siapa yang sudah mau istirahat? Pasti kita semua, ya. Ya, mungkin sudah terlalu, ya, konflik kehidupan sudah terlalu banyak. Ya, saudara, kalau Yesus bilang, ya, kesusahan hari ini, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok punya kesusahan sendiri. Jadi bukan masalah, kesusahan. Ya. Nah, di dalam kata kesusahan itu, saudara, itu ada salib yang berdiri. Salib di Golgota yang selesaikan kesulitan tertinggi manusia, yaitu kematian tanpa hidup. Nah, saudara, saya rindu supaya kematian Kristus boleh juga senantiasa engkau bawa dalam hidup. Tiap hari. Tiap hari. Aku mau iring Yesus. Dalam keadaan apapun. Ya, kalau ada orang dari kampung yang telepon, ada orang dari kota yang telepon, kan gitu kan, dua-duanya kan, dari kota telepon, dari luar negeri telepon, itu kan luar negeri kota, ya. Jarang desa di luar negeri, ya.
selalu kasih tahu bahwa kematian Kristus tiap hari dalam diri. Ya. Karena di salib itu kasih Bapa itu sungguh nyata. Saya sampai berpikir tadi gini Pak Hens, saya mau beli stiker yang Tuhan Yesus lagi pakai mahkota duri dan lagi dicambuk baru pasang di dinding. Wah. Caranya bisa, ya kita harus mensiasati betul, ya. Kasih jumpai aku di sana, di Golgota. Kasih, aduh saya lupa syairnya. Kasih jumpai aku di sana, kasih selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, kasih jumpai. Aduh Tuhan, ngebayangnya di salib itu Tuhan selesaikan, disitulah semua dosa-dosa itu Pak. Ya itu yang saya mau cerita. Ingat itu yang lagi terus dicambuk, oh Tuhan. Tuhan, udah jadi pengen nangis ya. Sorry ya, saya agak melo malam ini. Bagus Pak, itu yang membawa kita mengingat Ya. Itu penderitaan itu kita baru sadar. Ya, saya jadi mengerti nih, Pastor, bahwa kenapa Kristus menerima kemuliaan karena penderitaan itu. Jadi kalau kita sampai tidak ikut di dalam penderitaan itu, memang kemuliaan itu tidak akan hadir di dalam diri kita. Jadi sebenarnya jadi saudara, kalau kita bilang kita ini orang berhutang untuk apa, saudara? Saya nggak sanggup mengatakannya, tapi karena saya juga harus berhutang untuk menderita. Waduh, saudara. Tidak mudah pasti duduk di tahta itu. Tidak mudah untuk dapat gaun putih. Tidak mudah untuk namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak mudah. Kemudian kita dibawa nih, ya. Bapak, inilah Mira yang sudah selesaikan pertandingan. Inilah Daniel yang sudah selesaikan pertandingan. Dia memperkenalkan engkau kepada Bapa. Ya, saudara, kita seperti orang gila, saudara. Ya, paling ini online ya. Bisa lihat ini orang-orang gila. Saudara, inilah kebodohan hikmat dunia. Tapi hikmat Allah tersembunyi di dalam hati yang diterangi oleh kasih karunia. Ketika saya berkata begitu, hati saya penuh dengan sukacita. Sekalipun banyak kesusahan. Minggu ini Tuhan akan lepaskan kita dari kesusahan. Amin. Karena kita akan masuk ke dimensi yang berikutnya. Bapa sedang bekerja. Saya berkata-kata ini pasti adalah satu nubuatan. Pasti satu nubuatan. Karena seperti tidak mungkin ya di mata manusia. Tapi Yesus katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terpujilah Kristus. Saya mau berhenti di situ. Saya mau dengar saudara yang berbicara. Ya, karena kemarin kan di ujung-ujung Bandung belum. Ya udah. Ya, nanti kita sampai ujung lagi, belum selesai lagi kan. Nah, mari Bandung silakan. Waktu dan kesempatan Tuhan sedang menunggu anaknya. Waduh, itu jadi ingat lagu itu lagi. Anakku, Bapa menunggumu. Wah, Jesus. Apa kuliahnya nggak usah, berhenti aja. Wah gitu. Saya juga nggak sanggup ngomong gitu. Maksudnya mau ngomong proposisinya gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau roh berbicara itu, saudara ya, itu bertolak belakang loh, saudara, dengan fakta yang kita lihat. Ya, sering-seringlah ya, sering-seringlah. Karena disitulah sukacita dan damai sejahtera itu akan mengalir, memenuhi ruang batin saudara.
Ya. Oke, silakan siapa nih? Grace ya. Bapak menunggu. Baik, selamat malam dan shalom semuanya saudara-saudari yang terkasih. Shalom, shalom. 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 Damai sejahtera bagimu di tempat engkau, di Shalom, tempat engkau Grace. sendiri. Damai sejahtera bagimu. Apapun situasi, sudah makan, belum makan, damai sejahtera bagimu. Ya, jadi kemarin tuh saya sempat bilang Pak Bandung belum, karena saya juga punya beberapa, tapi yang paling berkesan atau teringat di benak saya itu jadi pas semester 2 di ITB, kan kalau di beberapa instansi itu ya kayak banyak senggol sana sini lah untuk mahasiswa mendapatkan perhatian dari dosen dan lain-lain. Terus saya nggak melakukan itu, jadi kayak saya ya udah biasa aja jadi mahasiswa yang normal-normal aja gitu di kelas. Tapi ada satu teman saya yang kayak berbuat yang membuat menjatuhkan saya di depan dosen, dan saya juga tahu kelemahan dia gitu. Tanpa sengaja tuh kayak Tuhan bilang kayak, oh kelemahan dia itu gitu, maksudnya ditunjukkan di depan saya, jadi kayak saya tahu gitu, tapi kayak saya dalam hati saya tuh saya sudah terbersit, apa saya menjatuhkan dia juga ya dengan membuka apa kelakuan dia di depan dosen. Tapi dalam hati saya langsung, kamu bukan anak Kristus kalau seperti itu, terdengar seperti itu. Jadi kayak, anak Kristus nggak seperti itu. Kamu tahu tidak ayat yang mengatakan bahwa ketika pipi kananmu ditampar, maka berikanlah juga pipi kirimu. Jadi di situ saya langsung kayak dek gitu, kayak apa itu barusan. Saya nggak paham gitu awalnya. Jadi saya masih mengikuti irama itu sampai akhirnya saya mulai paham ketika saya ikut di Zoom ini, bahwa oh ternyata itu ada Roh Kudus di dalam diri kita yang kayak membuat kita, mengingatkan kita gitu. Nah, kejadian yang lain tuh yang menurut saya itu sebenarnya bukan peranan dari Roh Kudus, tapi karena sisi kemanusiaan saja yang berperan gitu. Jadi kayak saya sama teman saya janjian, terus kita mau kerja kelompok. Tapi setelah kerja kelompok itu mereka mau nonton dan saya juga diajakin, tapi itu sudah menjelang Zoom dan saya juga belum pulang sama sekali ke kosan. Jadi akhirnya dalam hati saya, tapi saya belum pulang sama sekali. Saya juga harus Zoom nanti gitu kan. Walaupun kayak nggak buka kamera atau nggak ini, tapi saya harus ngedengerin karena saya pengen tahu gitu ada pembahasan apa hari ini di Zoom gitu. Jadi akhirnya saya memilih kayak ya udah saya nggak ikut sama mereka, dan saya pulang gitu. Mungkin itu dari saya perbandingannya, pengalaman saya. Terima kasih Pak. Luar biasa ya. Luar biasa, langsung dapat tuntunan dari Roh Kudus. Excellent. Luar biasa. Iya, case yang pertama itu betul tuh. Jadi Roh Kudus akan roh kita sebenarnya kan. Jadi roh kita yang berbicara. Tapi karena Roh Kudus udah kasih tahu bahwa, makanya orang sering bilang di dalam hati saya, gitu. Ya, jarang orang yang kemudian bilang Roh Kudus berbicara kepada saya, ya kan? Dalam hati saya. Nah, hati saya, dalam roh saya. Nah, itu rohnya berarti dia sudah dikuatkan, diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan kebenaran. Ya, contoh yang tadi ya. Apakah engkau anak Kristus kalau kau melakukan itu? Gitu. Bahkan Grace bisa bilang begini. Ya, mungkin hatinya bilang begini. Disinilah tempat kau disalib. Seperti Tuhanmu disalib.
Tapi ada yang menarik, Pak. Yang menarik itu adalah bagian perasaan itu udah mati di bagian grace kalau gitu. Kalau dia mengikuti apa yang kata roh itu, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, dan dia ikuti itu, tuh perasaan itu sudah dia matikan. Dan dia pakai perasaan Kristus. Karena ada case yang saya temukan, sering itu. Sering sekali. Aduh, perasaan Pak, perasaan. Ada yang saya bilang, jangan pakai perasaan, pakai kebenaran. Nah, itu yang benar, pakai kebenaran. Ada sering sekali kita ini pakai perasaan. Kita sering tersesat di situ. Nah, kalau pakai perasaan Kristus, nah itu kebenaran. Itu, Pak. Ya. Benar, sering dengar ya perasaan gitu ya. Nah, memang jiwa itu akan punya dinamika gitu ya. Tetapi roh itu akan selalu berbicara jelas gitu ya. Jelas, yaitu jelasnya mengikuti kebenaran. Gitu. Jadi memang radikal. Kita biasanya dilihatnya radikal gitu. Dan kita kadang-kadang kalau memilihnya itu jiwa kita sampai nangis-nangis gitu. Aduh, susah tapi harus pilih gitu. Itu yang kita rasakan. Gitu. Dan itulah pembentukan itu. Ubah hatiku seperti hatimu. Terus bebas dari semua yang jahat. Lagu itu, Bu Es. Iya. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Itu lagu milenial menurut saya itu. Ya. Bebas dari semua yang jahat. Nah, caranya saudara tahu nggak? Dari kemarin kan kita udah bahas. Wah, konflik. Tadi Grace kan cerita. Sebenarnya yang kedua juga menarik tuh Grace. Kan mirip sama yang dicerita Vanes tuh. Bahwa orang yang mau sampai cari kebenaran itu pasti dari Roh Kudus. Berjuang untuk tidak nonton di XXX1 untuk datang cari Zoom gitu, dengar film. Iya, gitu. Itu pasti dari Roh Kudus gitu. Nah, itu hal-hal yang kita bisa memang saudara yang dikasihi Tuhan itu hal-hal yang sering harus kita latih dalam diri ya. Kalau yang lain-lain itu udah biasa dan saudara tahu ya, makan kalau makan hari ini besok makan lagi toh. Tidak mungkin makan selesai hari ini dan tidak makan lagi. Besok makan lagi. Besok lagi makan. Besok makan. Itu putaran yang hanya untuk membuat kita, ya. Tahu nggak saudara? Saya selalu bilang, olahraga, minum jus, tidur cukup, ya makan secukupnya. Itu hanya untuk supaya kita punya kesempatan untuk menghiasi jiwa kita dan membaharui roh kita. Kesempatan. Lihatlah itu jadi kesempatan. Jadi kalau saudara sampai punya anak terus sekolah ke luar negeri, jadikan itu jadi kesempatan. Artinya ada waktu kalau dia sekolah, dia bisa nanti membuat segala sesuatunya itu tidak menjadi beban gitu ya. Sehingga ada kesempatan. Saudara kalau mati muda, ya mungkin jiwanya sekolahnya sampai SD itu, ya kan? Nggak punya waktu atau bertobatnya telat, gitu. Yang nggak ada kan semua perjalanan, gitu, ya kan? Oke ya, jadi ingat ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa masuk ke perkara yang lebih jelas, gitu ya. Bahwa ketika saudara memilih untuk cari kebenaran itu, wah, itu berarti saudara sebenarnya sedang dikuatkan rohnya, ya. Roh dunia itu nggak ada gitu yang cari kebenaran, ya. Tapi pasti Roh Kudus yang pimpin untuk cari kebenaran, ya. Jadi kalau saudara tidak lagi ingin gitu ya, nah ini ya, tidak lagi ingin atau lagi dingin gitu ya terhadap kebenaran, tidak ingin baca Alkitab, lagi dingin dengan Alkitab gitu,
Tidak ingin ke gereja lagi, dingin dengan gereja. Tidak ingin ke persekutuan lagi, dingin dengan persekutuan saudara dan saya. Itu sudah duniawi. Itu namanya rohnya tuh padam. Rohnya padam. Nah, rohnya padam. Lama-lama roh itu didukakan. Ya. Berduka dia dengan keadaan begitu. Gitu. Ya. Nah, saudara, ada yang lain yang mau cerita? Bandung. Sheni. Ini Calangga di mana? Hah? Kayaknya di Singapura. Oh, oke. Oke. Ya. Ya, understood. Oh, atau Vanes? Mira? Fani? Oh, Fani dari tadi yang mau ini. Fani betul? Tidak. Oke, ya. Nanti ya, teman-teman, kalau ada ini, nanti kita coba refleksi lagi gitu ya. Nah, malam hari ini, saudara, mari kita belajar ya. Pak, belajar terus belajar. Saudara, Matius 11, nanti baca ya. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Pikullah kuk yang kuberikan dan belajarlah. Ya. Jadi belajar itu dari situ, saudara, kita bisa tahu bahwa oh memang harus jadi seorang murid gitu ya. Gitu ya. Apalagi saudaranya, saudara tahu nggak? Aduh, saudara tahu nggak? Hitung deh, mau pencapaian kita tuh berapa gitu di dunia ini? Segitu-gitunya gitu, ya? Enggak. Tapi tahu nggak kalau dalam keadaan begitu, ini bukan juga bahwa kita kemudian kayak hopeless gitu ya. Tapi ini kebenaran. Kalau memang keadaan hopeless itu membawa kita ke kebenaran, ya bagus juga, ya kan? Gitu. Ini lebih bagus. Misalnya nih, mohon maaf ya, kita yang tidak terlalu cukup gitu ya, terus mendorong kita akhirnya memang cari Tuhan, ya bagus. Berarti keadaan yang membawa, mengkondisikan kita cari Tuhan. Dan cari Tuhan itu, pasti itu yang paling benar. Gitu. Mau apapun background-nya, cerita latarnya apapun, pemain latarnya, pemain pengganti mau siapapun, ya, itu. Tetap saja mencari Tuhan itu adalah the best way. Gitu. Itu adalah jalan terbaik. Nanti saudara tahu nggak? Pernah lihat orang tua atau kakek meninggal? Pernah lihat? Wah, bayangkanlah diri kita begitu. Di ujung maut, kita bisa malah bahagia. Tutup mata gitu. Tuhan, aku sudah selesaikan banyak hal. Terima kasih. Bisa begitu. Itu keindahan menurut saya sebelum mati beneran dari dunia itu akan, saya pingin banget keindahan itu. Ya, jadi ada keindahan di mana kita itu bisa bisa ini loh. Bisa keindahan di mana kita bisa itu juga menikmati gitu ya. Bahwa rupanya pulang ke rumah Bapa itu ketika kita menyelesaikan segala sesuatu itu dengan perjuangan, kita nikmati gitu. Lazarus, saudara, dijemput malaikat. Dijemput. Saudara mau dijemput ambulans atau dijemput goceng? Jemput malaikat, ya? Iya beneran. Sekalipun masih muda nih, ini, ya, ini tim saya ini orang-orang yang dari muda, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah, tapi saya ajarin bahwa siap-siaplah ya, menyambut hari-hari kita yang terakhir itu kita persiapkan, ya. Oke. Teman-teman, malam hari ini tuh kita akan masuk ke bagaimana ya roh kita itu dikuatkan oleh Roh Kudus, ya. Bagaimana roh kita itu memiliki kepekaan atau ketajaman kembali. Maksudnya kepekaannya apa? Tahu kehendak Bapa gitu, dan kehendak Bapa itu adalah dia cari penyembah. Artinya apa? Persekutuan intim dengan dia. Itu. Jadi kita jangan hidup dari huruf hukum Taurat. Kita udah belajar ya Roma 7.
Tapi kita hidup dalam keadaan yang baru oleh roh. Bukan oleh huruf hukum Taurat. Mau bilang bahwa bukan sesuatu yang by rules gitu. Oleh aturan-aturan gitu. Tapi benar-benar roh kita. We feel the Holy Spirit. Ya, kita rasa ada Roh Kudus yang sedang menyertai gitu. Gitu ya. Oke. Kemarin terakhir kita sudah sampai pada bagian ini ya, kita pulang ke rumah Bapa dan kita dimeterai oleh Bapa, dibaptis oleh Kristus, kita mengalami, kita dapat ya mata kita terbuka gitu, kita bisa mendengar, melihat atau mengerti kebenaran, dan jiwa kita juga dapat melihat, mengalami kebenaran itu dalam diri kita ya. Roh kita diubah, dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Bukan di hutan yang liar gitu ya, di mana roh-roh dunia bisa ya mengendalikan, tapi kita ada di dalam kerajaan Kristus ya, di mana Roh Kudus sudah di mana Kristus sudah menenggelamkan kita ya di dalam penguasaan Roh Kudus ya. Nah, tetapi saudara, kemuliaan itu bisa pudar ya, tapi tetap ada pancaran kemuliaan ya. Sampai satu hari nanti kemuliaan itu kembali kita miliki gitu ya. Dan ini Kristus yang punya sebenarnya jadi teladan ya. Nah, tetapi dalam keadaan manusia yang demikian, kodrat dosa itu ya, jadi tawanan dosa itu masih tetap ada dalam anggota tubuh. Kodratnya, naturnya, tabiatnya itu ada. Dan itu bisa diprovokasi loh. Oleh apa? Oleh hukum-hukum ya, oleh batasan-batasan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk benar-benar dan itu konflik di jiwa kan gitu. Konflik di jiwa, di pikiran-pikiran bisa terpecah gitu ya. Pikiran bisa punya double standar gitu ya. Bisa ya ini juga baik kok. Kan nggak apa-apa juga, nggak salah-salah amat gitu. Ya. Tapi roh bilang beda. Kuduslah kamu, kudus, nggak boleh gitu ya. Rohnya bicara, dan bicara pasti berdasarkan kebenaran ya. Nah, roh yang ini yang terus digiring ya, agu ya, Galatia 5 ayat 18 itu digiring untuk kemudian jadi terbiasa. Nah, mari kita lihat ya. Sebenarnya saya sepintas saja malam hari ini ya. Roh Kudus ya akan menggiring kita. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin atau digiring oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini kan, kalau ini teman-teman sudah bisa ngerti nih. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita tidak hidup lagi di bawah by the rules, aturan. Gitu, ya, bukan berarti tidak lagi harus, tidak lagi salah kalau membunuh kan. Hukum Taurat bilang janganlah membunuh atau jangan mengingini. Tapi tidak lagi hanya sebatas batasan-batasan itu. Tetapi kita justru digiring oleh roh. Roh itu malah jauh lebih daripada itu, ingin sempurna gitu kan. Jadi bukan hanya ini. Jadi bukan hanya jangan membunuh. Ya, membunuh di situ kan pasti membunuh secara menghabisi nyawa di hukum Taurat. Tapi di sini dia mau bilang, kalau engkau membenci saudaramu di dalam dirimu, engkau membunuh dia. Wah, kan standarnya tuh. Jangan berzina gitu. Kalau engkau melihat dan mengingini, engkau sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Kan kelihatan kan. Jadi spirit, rohnya yang bisa ya, yang menuntunnya ya. Oke, jadi digiring ya, digiring itu dipaksa saudara. Kenapa? Karena di awal-awal pasti terpaksa gitu. Wah, dulu yang natur tabiatnya gitu ya, seperti apa dipaksa. Tadi misalnya Grace bilang ya, wah, apalagi aku udah sering kan, pokoknya setiap hari, misalnya hari Jumat gitu ya, selesai kuliah langsung nonton gitu ya, udah terbiasa gitu ya. Nah, untuk digiring kembali itu pasti membutuhkan apa? Ya tenaga, butuh waktu, butuh usaha, butuh niat yang kuat namanya ya, berusaha gitu ya.
Nah, roh di sini itu adalah roh manusia, saudara, sebenarnya digiring ya, yaitu seorang manusia yang dikuasai oleh rohnya, yang berarti bahwa rohnya menjadi lokomotif kehidupan. Jadi dia mengendalikannya, itu rohnya mengendalikan jiwanya, dan selanjutnya jiwanya itu mengatur seluruh hidupnya. Ya, manusia yang mengalami pembaharuan roh ya, di Efesus 3:4 ayat 23. Oke. Maka orang dapat berbuat baik atau melakukan kehendak Allah bukan karena tekanan hukum, ya, not to do, not by rules gitu, bukan karena aturan batasan-batasan yang dipaksa gitu, tetapi karena apa? Kehendak Allah telah menyatu dengan kehendaknya, ya, but to be gitu ya. Dia sudah Mazmur berapa? Mazmur 1 ayat 2 katakan apa? Aku suka akan hukummu ya, dan suka merenungkannya siang dan malam. Benar loh, saya lihat saudara ya, ada orang-orang yang ya suka baca Alkitab, suka ikut persekutuan ya. Nah, itu tanda dari dia sudah digiring oleh Roh Kudus ya. Ya, nah Galatia 5 ayat 18 ini akan ya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat ya. Bukan berarti membuang hukum, tetapi dapat melakukan kehendak Tuhan dan segala hukumnya. Gitu. Jadi bukan berarti membuang hukum, ya, tidak hidup lagi, ya, tidak hidup di bawah hukum Taurat, bukan berarti membuang, tapi dapat dengan kesukaan, gitu, ya, melakukan kehendak Tuhan. Jadi suka, gitu. Bagaimana sampai bisa suka, saudara? Bagaimana supaya sampai bisa suka? Kita kan nggak bodoh kan? Kita pasti suka kalau kita menikmati sesuatu. Makanya saya pernah cerita gitu ya, bahwa kalau kita sampai menemukan keindahan, kenyamanan gitu ya, satisfaction atau kepuasan di dalam Tuhan, hadirat Tuhan itu, kita jadi punya memori mengenai itu. Dan kemudian apa? Kita mau mengalaminya lagi kan gitu. Nah, jadi kita harus punya gitu. Kita harus mendapatkan. Kalau kita baca Alkitab, kita harus menemukan gitu. Ya, sumber-sumber air di situ gitu. Bagaimana kita seperti menjawab kekosongan jiwa gitu. Kita harus menemukan itu. Nah, ya, di awal-awal pasti berat ya, berat gitu. Nah, coba dengan apa? Coba dengan belajar jadi murid, itu artinya disiplin. Coba dengan disiplin baca. Ya, disiplin baca. Oke. Bukan karena dituntut atau diancam untuk melakukannya gitu ya. Misalnya gini nih, misalnya Mira gitu ya. Oh, nanti Pak Lepri itu loh tanyain gitu. Ya. Nanti Pak Tadus tanyain gitu ya. Atau nanti ya bukan karena dituntut gitu, tapi dengan kerelaan ya, sehingga hal melakukan hukum bukan lagi kewajiban tetapi kebutuhan ya. Jadi kalau Pak Daniel sering senang lagu itu, Tuhan aku rela. Jadi relanya itu ulang-ulang aja. Saya ingat Pak Daniel itu sebenarnya belum tahu lagu itu sebenarnya. Cuman kan lama-lama dia ulang kali. Sampai dia bilang, "Waduh, itu lagu." Saya sampai bisa ya, kok bisa gitu, bisa tuh, ya. Dia bisa menjadikan itu jadi kesukaan, ya. Ingat ya, jadi Roh Kudus itu menggiring kita, ya, untuk sampai ke titik itu, ya. Sebagai akibatnya hidup orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat tersebut, yang dikuasai oleh rohnya atau dikendalikan oleh rohnya, maka mereka akan menghasilkan buah-buah roh. Gitu, dengan sendirinya gitu ya, dengan sendirinya. Oke. Nah, buah-buah roh menunjukkan kepada ekspresi dari kehidupan seorang yang diagu atau digiring ya, atau dipimpin oleh roh, lead by spirit ya, digiring gitu. Saudara sadar atau enggak, sebenarnya di Zoom ini kalian tuh digiring, dipaksa sebenarnya ya. Di Zoom ini tuh dipaksa gitu, terpaksa tuh, dipaksa. Ya. Katanya itu baik bagiku ya.
Oke. Tertindas itu bagiku supaya aku belajar ketetapan. Iya gitu. Jadi rasanya tertindas, tapi rupanya itu baik ya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Ya, oke. Nah, teman-teman, jadi kita digiring oleh Roh Kudus, ya, di awal itu. Dan setelah kita digiring Roh Kudus itu, apa yang terjadi? Kita jadi terbiasa, terbiasa. Jadi digiring itu dipaksa, karena masih banyak penolakan-penolakan, pemberontakan-pemberontakan gitu, ya. Jadi dikondisikan jadinya gitu, ya. Dan kemudian setelah itu, kalau sudah sering begitu, ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang jadi sudah terbiasa gitu. Misalnya renungan pagi, baca Alkitab malam gitu ya, udah terbiasa gitu. Ya, hidup oleh Roh, ya. Peripateo atau work in cycle, ya. Galatia 5 ayat 25, ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, jadi kalau kata Roh dalam ayat di atas adalah roh manusia, maka ini berarti apa? Panggilan yang mutlak harus dipenuhi setiap orang percaya agar memperhatikan keinginan Roh, bukan keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, ya. Ini bisa dibandingkan dengan yang ayat 16, ya. Dalam terjemahan lama itu ditulis begini. Berjalanlah kamu dengan Roh. Berjalanlah kamu dengan Roh. Hiduplah. Ya, hiduplah oleh Roh. Niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapi, gitu. Ya. Jadi tabiat duniawi kamu tidak akan ikuti, gitu. Kalau kamu terbiasa hidup dikendalikan oleh Roh, gitu. Nah, kata berjalan dalam teks ini diterjemahkan dari peripateo. Berjalanlah kamu dengan Roh, ya. Yang juga dapat diterjemahkan cara hidup kita, ya, cara hidup, ya, kebiasaan hidup, kebiasaan berperilaku, ya. Peripateo juga dapat diterjemahkan kebiasaan tingkah laku, ya. Itu ya. Jadi lama kelamaan kita dibiasakan untuk hidup, ya. Terbiasa hidup atau cara hidup, gitu, ya. Pasti di dalam hidup kita itu dia akan bagian per bagian, gitu. Bagian per bagian, ya, yang akan dijamah atau disentuh oleh Roh Kudus. Nah, kapan itu bisa? Kalau kita merelakannya, gitu. Kita relakan untuk dibentuk. Kita relakan untuk kita relakan untuk diubah, gitu. Dan satu lagi, ya, setelah kita relakan itu, kita benar-benar harus memperkarakan, ya, aku mau berubah, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memang hidup, ya, hidup mengikuti keinginan Roh. Keinginan Roh itu pasti terkait dengan kebenaran, gitu, ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ada orang yang nanya gini kan, Pak, gimana sih supaya tidak mengikuti keinginan daging? Itu kalau kita coba dengan cara orang Israel, itu adalah dengan hukum Taurat, gitu. Tidak ini, gitu. Jangan ini, gitu. Dan gagal, gitu. Gagal. Cara satu-satunya adalah memang dikendalikan oleh Roh, gitu. Jadi tahu nggak prosesnya ini, teman-teman? Jadi Roh itu pasti caranya gimana? Ya, mata melihat Alkitab, ya, dia baca, telinga bisa mendengar, kemudian masuk ke pikiran, kan? Di pikiran. Dan pikiran masuk ke jiwa. Dan kemudian Roh mendapat akses ke situ. Kebenaran itu seperti itu. Oh, kebenaran. Jadi dia akan dituntun melalui jalan masuk dari jiwa, gitu. Tetapi yang menarik adalah jiwa itu tidak otomatis dia berkarakter atau kemudian memiliki karakter yang
seperti dengan kebenaran itu. Kenapa? Karena dia dibilang apa? Ada hukum lain katanya di dalam daging itu yang kemudian apa? Berjuang melawan dia gitu. Melawan akal budi gitu. Dia berjuang melawan. Itulah kenapa kadang-kadang pikiran kita itu terpecah gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita itu jadi tidak solid gitu ya. Ya, di dalam mengambil keputusan gitu ya. Karena itu adalah dinamikanya itu, dinamikanya. Nah, kalau kebenaran ini melalui pikiran dan kemudian di dalam jiwa ini kemudian membentuk rohnya yang baru ini ya. Membentuk itu artinya dia membiasakan rohnya ini untuk ikut kebenaran. Contoh tadi yang Grace. Kamu bukan anak Kristus kalau kamu bukan itu. Ya dari mana Grace tahu itu? Ya dari baca. Dari dengar gitu ya. Jiwanya masih bimbang saat itu kan, betul tuh tadi kan, dia kan bimbang, wah apakah gua balas ya, coba kebayang ya, jiwa bisa bimbang dia tuh, punya konflik seperti itu, tapi rohnya yang sudah dikuatkan melalui setiap firman yang masuk itu, dia kemudian bilang, ya, nah roh penurut, jadi kalau firman itu masuk, kebenaran itu memenuhi roh itu, ya. Maka itulah yang akan kemudian dikerjakannya gitu ya, dan dia akan mengingatkan ya. Nah, dia ingatkan kembali kepada itu tadi ya, kepada Grace tuh, bukankah kamu ya bukan anak Kristus kalau kamu berbuat membalas kejahatan dengan kejahatan kan gitu. Nah itu kalau rohnya ya. Jadi makanan roh yang menjadi kuat itu saudara ya, misalnya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kumpulkanlah hartamu di surga, gitu. Itu akan menjadi seperti amunisi atau makanan untuk roh, gitu. Ya, banyak hal-hal yang kemudian dapat konflik di jiwa nih. Banyak konflik di jiwa, ya, yang dapat konflik di jiwa itu iman, loh. Ya, ada iman yang sejati, ada iman yang kandas, ada iman yang menyimpang, ada iman yang apa katanya itu ya kemarin, imannya diruntuhkan gitu ya, ada iman yang tidak sempurna gitu. Nah, itu konflik di jiwa tuh. Tapi rohnya yang dikendalikan oleh firman kebenaran, coba kalau rohnya itu bilang begini kan, rumahmu bukan di sini, rumahmu di rumah Bapa. Wah, kita akan bisa melakukan yang Paulus bilang, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Kenapa bisa? Karena bilang, this is not my home. Rumahku ada di sana. Gitu. Aku nggak pilih dilahirkan di mana. Aku tidak pilih dilahirkan di keluarga seperti apa. Aku tidak pilih dilahirkan di keadaan keluarga seperti apa. Tapi satu yang aku tahu bahwa aku pasti pulang ke rumah Bapa. Kan gitu kan? Itu ya. Oke. Rohnya harus dibangkitkan kembali ya. Nah, hiduplah oleh roh artinya jangan memperhatikan keinginan dagingmu tetapi keinginan rohmu. Wah, ini mulai nih. Harus punya kepekaan tuh. Ini tuh keinginannya roh atau keinginan daging ya. Kalimat hiduplah oleh roh dalam teks tersebut berarti biasakan bertindak. Biasakan bertindak sesuai dengan keinginan roh. Ya, keinginan roh kita. Biasakan bertindak sesuai dengan keinginan roh. Roh pasti tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ya. Roh itu pasti berbicara dari setiap firman, kata Yesus Yohanes 16, yang telah kukatakan kepadanya. Ya. Pada akhirnya ini roh manusia itulah yang akan menguasai jiwa dan mengendalikan seluruh kehidupan orang itu. Ya, itulah yang dimaksud dengan hidup oleh roh. Jadi terbiasa berperilaku, membiasakan diri ya. Nah, kalau kata roh dalam Galatia 5 ayat 25 itu adalah Roh Kudus, coba bisa perhatikan ya. Maka manusia tidak pernah menjadi manusia yang mandiri kan dan berkenan kepada Allah Bapa. Karena sebenarnya hasil dari roh manusia itu yang kemudian kelihatan apakah dia seperti Kristus ya, seperti Ibrani 5 ayat 8-9 katakan dan Kristus itu telah apa?
menderita yang harus ditanggungnya sampai dia mendapat kesempurnaannya. Jadi Kristus yang kita hidup, ya, yang kita di dalamnya, ya, hidup gitu ya, yang kita di dalamnya hidup, itu juga berjuang untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, kesempurnaannya itulah di dalam perjuangan sampai kesempurnaannya itulah kemuliaannya. Jadi modelnya persis sama gitu. Modelnya persis sama. Dan kita kalau ikutin itu, kita akan merasa, saudara akan merasa punya sukacita dan bahagia yang dunia itu nggak punya. Gitu. Dunia tidak punya. Saudara bisa ketawa-ketawa sendiri gitu, mirip orang kayak gitu. Bisa senang-senang sendiri, tapi senang, beneran senang, ya, sukacita gitu. Nah, ya, ada kekuatan-kekuatan seperti itu, ya. Oke. Harus diingat bahwa, ya, Roh Kudus adalah pendamping Parakletos, ya. Jadi bukan dia gitu ya. Pernah saya cerita ini, ya. Ya, kalau kita ujian itu, walaupun guru sudah ajarin kita, kan bukan gurunya yang ikut ujian nasional, ya. Setelah guru ajarin kita, ya kita yang ikut ujian, kan, ya. Jadi pendamping selama seseorang hidup di dunia ini, semasih ada kesempatan yang akan menghasilkan satu pribadi anak Allah yang bisa mendapat pengakuan berkenan kepada Bapa gitu. Jadi harus ada track recordnya, harus ada jejaknya gitu. Ya, harus ada jejaknya yang menunjukkan bahwa saudara dan saya itu sudah hidup, ya, menurut Roh. Itu adalah Roh Kudus yang merespon, ya, yang direspon oleh individu sehingga menghasilkan roh, jiwa dan tubuh yang sempurna, ya. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, ya. Jadi terbiasa, ya. Terbiasa untuk hidup di dalam Roh. Nah, saudara, kalau orang ini sudah terbiasa, ya, peripateo, ya, hidup dalam Roh, maka itu yang disebut di Galatia 5 ayat 25, Roh Kudus itu memimpin, ya, stoikeo, ya, atau pneumakai stoikomen, ya. Jadi hidup yang seiring dengan apa yang Roh Kudus. Nah, disitulah manusia ini kembali menemukan persekutuan intim dengan Bapa. Karena apa? Rohnya itu peka, roh manusianya itu peka apa yang dikehendaki Bapa. Itu. Bapa suruh berhenti. Bapa suruh jangan. Apapun kata dunia gitu, ya. Oke. Jadi stoikeo, ya, atau dipimpin, ya. Ini berarti berjalan, ya, seiring, seperti orang berbaris katanya, to march in military, ya. Jadi seperti beriring-iringan, ya, di dalam baris berbaris, ya. Dipimpin Roh dalam konteks ini berarti berjalan seirama. Sudah seirama, udah, ya. Saudara tahu, ya, ini kan kebetulan 17-an, ya. Kalau paskibraka itu dilatih di awal-awal, waduh, banyak salah-salah gitu kan. Tapi mendekati hari H, nah, saudara supaya bisa, ya, supaya bisa seirama semuanya, apa saja yang dilakukan? Paling tidak ada dua, kan. Pertama adalah yang memang tidak bisa dikeluarkan dari barisan. Ya. Karena pelatihnya sudah lihat ini mau ngelatih seperti apa juga ini. Jadi keluarkan. Nah, itu yang dibilang di Kolose 3, ya, ayat berapa? 5, ya. Buanglah segala yang jahat. Matikanlah segala yang jahat, ya. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 10, ya. Buanglah amarah, dengki gitu. Jangan dia Pak, itu orang amarahnya besar. Gimana supaya seirama dengan Roh Kudus? Itu nggak bisa dibuat seirama, dibuang. Ya, oke. Jadi proses untuk sampai seirama itu banyak pembuangan. Jadi pada saat, makanya saya bilang, pada saat peripateo itu terbiasa, dia terbiasa. Di dalam bagian-bagian dia terbiasa, tapi ada bagian yang memang nggak bisa terbiasa. Di depan orang kalau duduk angkat kaki.
Itu karena kalau saya nih dari kecil memang nggak pernah terbiasa begitu. Wah, itu sama sekali nggak bisa. Karena terbiasa. Ada orang karena terbiasa begitu, santai saja. Saya kalau di mobil ya kadang-kadang, ya sih jumpai, orang tuh bisa angkat kaki loh sorry, tahu tuh dashboard, angkat kaki di situ. Kalau kita lihat kan, kok orang kakinya di atas gitu ya. Nah ini memang mobilnya kali ya, supirnya mungkin yang di sana. Tapi kan lama-lama tuh takutnya satu hari nanti dia ikut mobil orang, angkat kaki di situ. Jadi ada yang harus dibuang, ya. Itu nggak bisa, ya, jadi dibuang ya. Jadi seirama itu harus, kalau kita mau seirama, saudara, ada yang harus dimatikan, harus dibuang, ya. Kolose 3:5-12, ya. Harus untuk menjadi manusia baru, ya. Nah itu adalah orang yang rohnya itu seirama, ya, dengan Roh Kudus, ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, nah, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini terjemahan baru. Dipimpin di sini tuh stoikeo, artinya apa? Seirama, ya. Jadi kalau kita sudah hidup nih, ya kita harusnya sudah seirama, gitu ya. Terjemahan lama itu berjalan menurut Roh, ya. Terjemahan baru dipimpin oleh Roh. Ini berjalan menurut Roh. Berjalan menurut Roh. Oke. Ya ini New International Version, ya. Ini saya suka gini ya. Keep in step with the Spirit. Jadi ya, keep in step. Jadi setiap langkah, ya, tak, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri. Wah, nggak bisa. Kiri, kanan, kiri, kanan. Terus kiri, kanan, kiri, kiri. Wah, langsung bubar barisan. Step. Ya, makanya dibilang tadi ya, to match in military ini bagus juga. Jadi in step. Nah, saudara dan saya, ya, ada coba ini nih, ini saya coba kesaksian sedikit. Tadi Panis cerita mengenai puasa, gimana, Panis? Bisa di-sharing sedikit. Oh, oke. Tidak ada ya. Oke, nah. Kita lanjut kalau begitu ya. Jadi dipimpin oleh Roh seirama dengan Roh Kudus ya. Ya, dipimpin ya. Pneumatikai stoikomen ya, stoikomen, berjalan seirama dengan Roh ya. Memberi isyarat seolah-olah. Nah, ini menarik nih ya. Memberi isyarat seolah-olah Tuhan aktif akan memimpin seseorang ya, sehingga otomatis membuat orang tersebut mampu menuruti kehendaknya. Nah, seolah-olah saudara, seolah-olah ya. Tapi saudara, kata stoikomen bisa menunjukkan orang berjalan atau baris atau suatu perintah. Ini adalah suatu proses, ya, proses menyamakan, ya, sinkronisasi atau penyesuaian jiwa terhadap kehendak rohnya. Nah, di sini ya, penyesuaian jiwa kita, pikiran dan perasaan kita dengan kehendak rohnya, gitu. Jadi rohnya yang mengendalikan. Itu dari mana? Itu dari firman yang memang kita sudah dengar, gitu. Ingat ya, ingat. sekalipun ya, jiwa itu ya, itu menerima kebenaran firman ya, firman dan kemudian itu jadi kebenaran, jadi rema gitu. Itu dia tetap memiliki konflik dalam jiwa. Makanya kenapa roh harus dilatih, dibiasakan sampai dia seirama, ya, sampai dia seirama. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa mengendalikan jiwa gitu. Pada saat jiwa dapat apa? Dapat perlawanan dari mana? Dari anggota-anggota tubuh yang diprovokasi loh. Ya. Ya, diprovokasi. Tabiat-tabiat dosa yang ada di dalam tubuh itu kan terprovokasi oleh apa? Oleh larangan-larangan gitu. Karena apa? Kalau ada larangan, dia mau berontak gitu. Saya pernah bilang kan, itu karena mungkin iblis dengar Allah bilang kepada Adam mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kau makan. Karena dengar, jadi dia terprovokasi untuk mengusik kehendak yang ada di dalam Adam. Paulus bilang di Roma 7 apa? Aku memiliki kehendak, tapi apa? Untuk berbuat yang tidak baik. Sekalipun tuh Paulus sudah nulis buku kitab Roma loh saudara.
kitab Galatia itu, ya, sebelum dia tulis kitab Roma. Ya. Jadi ini bukan seolah-olah Tuhan aktif kemudian secara mendikte gitu ya, memimpin seorang secara otomatis, enggak saudara, tapi ini adalah penyesuaian, ya, satu proses gitu yang terjadi, ya, untuk bisa menjadi sinkron dengan roh, ya. Jiwa manusia yang harus diubah, ya, jiwa manusia harus diubah, jiwa manusia harus diwarnai dengan gaya hidup baru, ya. Ya, harus diwarnai dengan gaya hidup baru. Ya, itu yang Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah serupa dengan dunia ini, janganlah janganlah nyaman dengan gaya hidup dunia, ya. Melainkan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, gitu ya. Transform by renewing your mind, gitu ya. Oke, supaya katanya apa? Kamu dapat membedakan loh. Artinya dapat peka mana itu kehendak Allah. Rohmu dapat kemudian akan menemukan persekutuan kembali dengan Bapa. Inilah proses yang disebut transformasi. Saya dulu, ya, proses pembaharuan hidup ya, yang saya jelaskan tadi ya. Oke, saudara, proses penyesuaian atau sinkronisasi ini, stoikomen, adalah hidup dalam kendali roh manusia atas jiwanya. Wah, itu enak banget. Tadi kan udah ada contohnya kan. Grace itu tepat itu kan dihadap-hadapkan kan. Ini dia mempermalukan saya di depan dosen. Gua tahu lagi, gua balas nih. Kalau rohnya sudah seirama, ya, dia akan kendalikan jiwanya. Ya, dia akan kasih tahu. Apakah kalau kau begitu engkau anak Kristus? Ya, dia akan kasih tahu begitu. Kebenaran tidak berbicara begitu. Kebenaran bicara janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, berdoalah kepada orang yang mencaci maki engkau. Ya, jadi kebenaran tidak bicara. Roh itu yang dipenuhi dengan kebenaran itu akan mengendalikan jiwanya. Saudara kebayang nggak? Benar kan? Kan Grace tahu itu. Taunya di mana dong? Pikiran kan? Jiwanya juga tahu. Tapi kok bisa masih punya pikiran, wah, gue juga bisa jatuhin ini. Jadi memang ada. Nah, roh itu perlu, dari roh lah yang dapat mengendalikan jiwa itu. Ya, itulah yang disebut hukum roh kehidupan ya. Nanti kalau kita selesai ini kita akan masuk ke situ supaya kita dapat gambaran yang seutuhnya ya. Oke, kita punya waktu tinggal 5-10 menit teman-teman ya. Roh Kudus sebagai pendamping aktif. Wah, saya suka nih ya. Roh Kudus sebagai pendamping aktif memimpin orang percaya dan orang percaya memberi diri dipimpin. Jadi dari dua sisi. Melalui ketekunan mengisi jiwa dengan firman Tuhan, coba ya. Tekun isi jiwanya dengan firman gitu ya. Roh Kudus sebagai pendamping aktif memimpin orang percaya ya. Dan orang percaya memberi diri secara rela dipimpin gitu ya. Kok bisa ada masalah rela? Karena apa? Karena ada pemberontak. Disebut kedurhakaan, durhaka. Durhaka itu memberontak gitu. Gitu. Oke? Itulah sebabnya Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi inilah makanan jiwa itu ya. Makanan jiwa yaitu firman ya. Jika jiwa seseorang diisi oleh kebenaran firman yang murni, maka apa? Rohnya menjadi kuat. Nah, saudara, ini penting ya. Kita di Zoom ini mendengar firman. Ingat ya. Ingat bahwa ketika kita mendengar firman begitu, kita harus renungkan. Renungkan. Ya, makanya bilang, ku baca firman-Mu kan, ku sukai tapi ku renungkan siang dan malam. Direnungkan itu artinya sebenarnya diperkarakan, diendapkan ke dalam konflik jiwa yang saudara punya. Misalnya gini, waduh saya punya permasalahan nih, saya punya masalah ini gitu ya. Gimana ya? Gitu. Coba firman bilang apa? Coba pilih jalan firman itu. Apa yang terjadi? Nah itu, diperkarakan gitu. Ya. Tetapi kalau jiwa diisi oleh filosofi dunia, contoh nih,
ya, materialisme, sekularisme gitu ya, hedonisme ya, maka roh menjadi lemah. Ya, sama nih dengan di 2 Timotius 3 itu. Jiwanya diisi dengan cinta diri dan cinta uang. Ya. Cinta diri, cinta uang. Cinta diri ini bahaya banget. Itu. Betul, Pak. Jadi keadaan dunia di akhir zaman itu begitu. Kalau bukan uang, ya cinta diri gitu. Kita baca ayatnya ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Jadi keadaan-keadaan itu akan diperhadapkan dengan kita gitu. Ya, apakah kita benar-benar bisa memperkarakan, memilih kebenaran, dan karena kalau kita pilih kebenaran maka kita akan mempunyai harga yang tinggi gitu ya. Setelah mendengar firman, seseorang harus berusaha untuk mengenakannya dalam kehidupan pribadi ya, di dalam pergumulan hidup setiap hari. Jadi harus dibawa dalam pergumulan hidup setiap hari ya. Saudara, saya juga bergumul ya. Ya, tadi siang tuh baru tadi sore itu ya, baru ada kolak ya. Saya juga ya pergumulan kita masing-masing gitu ya. Tapi kita selalu lihat Roh Kudus mau mimpin seperti apa. Yang pasti jangan sampai jiwamu itu terbelenggu di dalam di dalam ketakutan, karena di situ tidak akan ada kasih kalau saudara merasakan takut gitu ya. Saudara harus, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Gitu, ya. Sekalipun tidak ada sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap katanya. Tetap gunung batu itu Tuhan. Diuji beneran gitu. Wah, memang saudara ikut di sini jadi kayak gitu ya. Tapi saudara kalau coba masuk dalam kehidupan pribadi, ya, saudara akan melihat ya hasil-hasil, tuayan-tuayan, buah kemuliaan namanya ya. Inilah proses yang disebut penyangkalan diri, saudara ya. Kita menyangkal diri. Jadi kebayang ya, kita bilang kita harus menyangkal diri. Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Wah, gimana menyangkal diri ya? Itu dari roh, saudara ya. Membuang pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mengenakan pikirannya Tuhan gitu. Ya, Allah Bapa akan mengizinkan segala peristiwa terjadi dalam kehidupan untuk apa? Wah, ini ya, saudara ya. Bapa akan mengizinkan peristiwa-peristiwa terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Untuk apa? Mematangkan kebenaran. Tuh masuk di pikiran, dalam jiwa, dipertemukan dengan konflik. Seperti Grace tadi itu ya. Wah, di depan dosen. Dipermalukan karena sebut kelemahannya kan. Firman diuji. Gitu. Misalnya ya. Sehingga kebenaran itu saudara nih ya. Sehingga kebenaran itu dipersonifikasi atau dihidupi dalam seluruh perilaku. Wah, itu jadi menyatu gitu. Ya, di dalam hidup saya dan saudara. Dia jadi menyatu dalam hidup saya dan saudara ya. Oke. Ketika jiwa dipenuhi dengan kebenaran ya, yaitu pengenalan akan Tuhan ya, yang memuat pikiran dan perasaan Allah, maka roh kita menjadi kuat gitu. Ya. Ketika jiwa kita dipenuhi dengan kebenaran, roh kita itu menjadi kuat. Sekalipun jiwa pada saat berhadapan dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup, dia menjadi punya konflik, ya, punya konflik. Makanya kita nanti lanjutin konflik dalam hidup ya. Gitu, dia akan punya konflik. Tetap gitu. Itulah bahasan mengenai Roma 7 kan. Tapi dengan proses dipenuhi dengan kebenaran melalui jiwa, maka rohnya itu menjadi kuat. Roh itu penurut gitu ya. Ingat, dengan demikian jiwa menjadi seirama dengan rohnya, sinkron gitu ya. Inilah kekuatan kehidupan di mana roh seseorang bisa mengendalikan seluruh hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Saudara, proses ini adalah proses berjalan seirama dengan roh sampai benar-benar mencapai level dipimpin oleh roh secara ideal ya, secara ideal. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau perhatiin, kita sudah membahas ya
Bagaimana sih roh manusia yang dilepaskan, dibebaskan dari kerajaan kegelapan ini masuk ke dalam kerajaan Kristus, setelah dia ditenggelamkan oleh Kristus sendiri, dibaptis, itu mengalami apa? Itu prosesnya, saudara. Ya, sampai apa? Nah, dia dipimpin kan, tadi ya, stoikeo ya, pneumakai stoikomen ya, dipimpin seirama dengan roh ya. Sampai roh manusia itu jadi mulia. Roh yang kemudian punya persekutuan yang intim akrab dengan Bapa surga seperti sejak semula lagi gitu ya. Sekalipun ya dia memiliki jiwa ya dan pikiran, tapi pikiran Kristus ya. Ya, seperti Kristus ya. Becoming like Christ gitu ya, menjadi seperti Kristus ya, dibaharui, memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus ya. Nah, inilah saudara yang disebut kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu ya dimensinya kekudusan. Kekudusan ya. Jiwanya dipisahkan hanya untuk Bapa saja ya. Ya, oke. Dan kemuliaan yang hilang, kemuliaan yang berkurang itu kembali kemuliaan yang pudar, kemuliaan yang hanya memancarkan kemuliaan itu menjadi kemuliaan Allah yang permanen ya. Mereka dikatakan apa? Seperti matahari yang bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Oke, kita sampai di situ dulu ya. Ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing? Silakan. Iya, tadi Fani banyak ngobrol nih saya lihat sementara Pak Hens menjelaskan. Mungkin mau bertanya Fani, silakan. Ya, tadi diskusi kali ya. Oke, ada yang mau ditanya Fani? Belum ada? Belum. Dulu, ini dulu saya pertama dengar firman ini, saya pikir menyangkal diri itu sama dengan Petrus menyangkal Yesus. Oke. Pak Lepri silakan jawab nih. Dulu saya pertama dengar firman ini, saya pikir menyangkal diri itu sama dengan Petrus menyangkal. Oh, beda. Jadi menyangkal diri itu adalah seperti itu tadi. Tabiat dosa itu kita sangkal. Nah, itu yang ada di dalam anggota-anggota tubuh kita ini. Selalu meronta, tidak mau dipermalukan. Contoh Kristen kan. Dipermalukan. Wah, kalau mau ikuti diri kita ini sesungguhnya, wah pasti mempermalukan juga. Tapi karena kita sudah mau sangkal diri itu, diri kita ini penuh dengan dosa kan. Ada dosa di dalam diri ini, dalam tubuh di Roma 7 kan dibilang anggota-anggota tubuh kita ini ada hukum lain yang bekerja. Nah, kalau kita tidak sangkal itu, kita tidak matikan Kolose 3:5, maka dialah yang menguasai kita. Kita ibadah rajin, tapi tapi di sisi lain dosa itu masih terus kita ikuti. Nah, kalau kita tidak sangkal, maka ya kita sama aja tidak beribadah sebenarnya. Tidak beribadah. Nah, itu kalau tidak menyangkal. Karena syarat ikut Yesus itu kan sangkal diri dulu. Barulah bisa pikul salib. Tidak akan bisa orang pikul salib kalau nggak sangkal diri. Ini menarik ya. Sangkal diri dulu, baru bisa pikul salib. Salib itu penderitaan. Tidak mungkin orang mau menderita kalau tidak mau sangkal diri. Nah, menarik ya. Baru yang ketiga saya baru dapat juga itu remanya itu. Menurut saya ya. Baru yang ketiga itu baru bisa ikut Yesus. Wah, keren itu. Itu sudah mengosongkan diri tuh kalau tahap ketiga ikut Yesus. Nah, kalau Petrus menyangkal Yesus kan itu benar-benar karena dia takut dibunuh gitu kan. Dia takut kan pedang tentara Roma datang kan. Itu sebenarnya kalau menyangkal Yesus itu itu bukan bicara tentang menyangkal diri, bukan. Kalau menyangkal diri itu mematikan justru manusia lama, manusia dosa ya, yang Kolose 3:5, matikanlah dalam dirimu segala kejahatan ya. Itu. Nah, kalau menyangkal berarti justru mengikuti dosa itu ya, tidak mau dipermalukan, takut mati, padahal dibilang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Gitu. Ya, Nah, bahkan bisa sebaliknya kan. Petrus itu mengamankan diri waktu dia sangkal Yesus. Iya. Dia mengamankan dirinya tuh. Aman kan? Aku nggak kenal. Tapi kalau kita menyangkal diri, kita buat diri kita tidak aman.
Waktu kita sangkal diri itu membuat diri kita tidak aman. Artinya apa? Memang hidupku bukan aku lagi. Jadi, kan ada lagunya kan, tidak ada yang perlu kupertahankan kan? Tidak ada lagi yang layak saya pertahankan gitu. Nah, ya, jadi menyangkal diri di sini malah tidak mempertahankan nyawa. Kalau Petrus mempertahankan nyawa. Oke, itu mungkin ya. Itu lebih bagus tuh ya. Ya. Jadi Petrus mempertahankan nyawa, tapi di sini kalau kita menyangkal diri tidak lagi mempertahankan nyawa. Karena Yesus bilang kan, kalau kau mempertahankan apa katanya? Kalau kau mempertahankan nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Wah, betul tuh. Nah, itu bagus juga sih. Buat konflik gitu. Jadi sesuatu yang paradoks atau anti klimaks tuh, ya, ya, berlawanan. Ada lagi? Atasnya Pak Hens. Berarti pas saya diajak nonton dan memilih pulang adalah di proses ya Pak. Padahal filmnya itu bisa dibilang kesukaan saya. Wah, iya. Itu tadi yang kita bilang penyesuaian kan, sinkronisasi itu. Padahal udah tahu firman gitu ya, pengen dengar firman gitu kan. Tapi itu kesukaan. Oh, itu bagus kan gitu. Jadi di antara dua konflik gitu. Nah, pada saat kita memilih ya yang menyukakan hati Bapa, kehendak Allah, artinya seturut dengan roh ya, roh kudus gitu ya. Nah, maka kita pasti semakin kuat rohnya. Next time, kali berikut ketika peristiwa itu ada, wah udah, konflik di jiwa itu hampir kecil, meredah. Gitu. Karena apa? Sudah terbiasa. Gitu. Oke, teman-teman, kita tutup dalam doa ya.